Untuk yang pertama ini ada diagram konteks, di mana diagram konteks ini ada 6 entitas. Yang pertama itu ini langsung saja. Jadi yang pertama ada karyawan, di mana karyawan ini akan mengirimkan catatan jam kerja dan akan menerima kartu kerja serta cek gaji. Nah, kemudian pada entitas Departemen SDM akan mengirimkan data penggajian karyawan dan kemudian akan menerima berkas induk penggajian. Selanjutnya pada entitas bagian layanan pajak akan mengirimkan peraturan perpajakan bulanan terbaru dari pengiriman peraturan perpajakan yang diterima sebelum peraturan perpajakan bulanan terbaru itu diterbitkan. Nah, kemudian pada entitas yang selanjutnya, pada entitas bagian keuangan itu akan menerima biaya penggajian dan kemudian akan mengirimkan voucher jurnal. Selanjutnya pada entitas bagian penggajian itu akan menerima tarif lembur dan selisih shift data karyawan. Kemudian akan mengirimkan berkas induk. Nah, selanjutnya pada entitas manajer departemen penggajian itu akan mengirimkan kartu waktu dan kemudian akan menerima jam kerja. Dan selanjutnya untuk lebih detailnya itu akan dijelaskan pada di level selanjutnya. Ini penjelasan mengenai diagram konteks. Entitas karyawan akan mengirim kartu waktu ke proses 1.0 sehingga harus dapat berupa kartu waktu. Dan proses 1.0 akan mengirim output ke Departemen SDM berupa data penggajian. Departemen SDM juga mengirim data penggajian ke bagian penggajian. Departemen SDM juga mengirim informasi penggajian ke proses 2.0 dan proses 2.0 mengirim output ke bagian layanan pajak berupa peraturan perpajakan dan mendapatkan feedback berupa peraturan perpajakan bulanan terbaru. Nah, bagian layanan pajak akan mengirim informasi penggajian ke proses 3.0 dan proses 3.0 akan mengirim output ke bagian manajer departemen penggajian berupa kartu waktu dan mendapat feedback berupa kartu waktu. Lalu mengirim tarif upah dan selisih shift ke proses 2.0. Proses 3.0 juga menghasilkan daftar penggajian yang dikirim ke proses 4.0. Proses 4.0 akan mengirim output ke bagian keuangan berupa voucher jurnal dan bagian keuangan akan menyimpan voucher jurnal ke bagian buku besar, ke file buku besar maksudnya. Dan proses 4.0 akan menghasilkan cek gaji yang dikirim ke proses 5.0 dan proses 5.0 akan mengirim cek gaji ke karyawan. Lanjutkan dengan diagram ke-1. Yang pertama adalah karyawan. Karyawan mencatat jam waktu di pencatatan jam kerja, lalu menghasilkan kartu waktu yang diberikan ke Departemen SDM. Dari Departemen SDM, kartu waktu diberikan ke proses menyiapkan informasi penggajian. Lalu, kartu waktu yang telah diproses akan diproses kembali untuk menyusun data penggajian karyawan yang menghasilkan daftar karyawan baru, terminations, perubahan gaji, pemotongan gaji. Setelah menyusun data penggajian karyawan, diperoleh dokumen-dokumen seperti daftar karyawan baru, terminations, perubahan gaji, dan pemotongan gaji. Nah, dokumen ini dikirimkan ke bagian layanan pajak penggajian. Data-data penggajian ini diproses untuk pembaruan pajak bulanan yang menghasilkan dokumen informasi penggajian. Lalu, informasi penggajian ini akan dikirimkan ke Departemen SDM. Kemudian, proses yang kedua yaitu menghitung tarif lembur dan selisih shift. Dokumen diperoleh dari manajer Departemen Penggajian yaitu berupa data lembur dan data selisih shift. Dari proses ini menghasilkan dokumen tarif lembur dan selisih shift yang kemudian diposting ke dalam payroll master file. Informasi penggajian dari Departemen SDM juga diposting ke dalam payroll master file. Dari dokumen payroll master file level 2 dilanjutkan ke level 3. Dokumen payroll master file digunakan untuk peninjauan keakuratan kartu waktu sehingga menghasilkan kartu waktu. Kartu waktu diperiksa untuk memastikan jam yang tercatat akurat dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jika sudah sesuai, kartu waktu diteruskan untuk menyiapkan penggajian karyawan. Proses ini menghasilkan dokumen data penggajian. Data penggajian yang telah dihitung diteruskan untuk dilakukan peninjauan penggajian mingguan dengan monitor, sehingga menghasilkan daftar penggajian. Daftar penggajian yang telah ditinjau diteruskan untuk dilakukan rekonsiliasi penggajian, sehingga menghasilkan output cek gaji. Setelah proses rekonsiliasi dari level 3 selesai, dokumen cek gaji akan dilanjutkan di DFG level 4 untuk diproses pembayaran gaji. Lalu dari proses tersebut menghasilkan dokumen daftar gaji untuk menyiapkan proses entry ke jurnal untuk tujuan akuntansi. Setelah proses entry menghasilkan voucher jurnal yang akan diposting ke buku besar karena mencerminkan biaya penggajian dalam catatan keuangan. Lalu setelah proses posting ke buku besar menghasilkan dokumen buku besar. Dimulai dari karyawan mencatat jam kerja yang akan menghasilkan dokumen kartu waktu yang akan dikirim ke Office 1 dan Departemen SDM. Selanjutnya Departemen SDM akan menyusun data penggajian, menghasilkan dokumen daftar karyawan baru, termination, perubahan gaji, dan pemotongan gaji. Yang selanjutnya akan dikirim ke on-page 1 yaitu bagian layanan pajak yang akan dilakukan pembaruan bulanan bersamaan dengan tarif gaji terbaru yang didapat oleh dari firma akuntansi. Dari proses pembaruan bulanan akan menghasilkan dokumen informasi penggajian. Selanjutnya bagian layanan pajak akan melakukan posting ke dalam sistem yaitu payroll master file. Selanjutnya bagian layanan pajak akan membuat salinan dokumen, dua salinan dokumen file induk penggajian. Yang selanjutnya file induk penggajian akan dikirim ke off page 3. File induk penggajian satunya akan dilakukan pembuatan cadangan file yang akan disimpan di backup data. Selanjutnya manajer departemen penggajian mendapatkan dokumen kartu waktu yang akan dilakukan peninjauan absensi. Selanjutnya menghasilkan kartu waktu yang telah ditinjau yang akan dikirim ke on-page 1. Yang selanjutnya kartu waktu akan disinkronisasi kartu waktu menggunakan mode komputer. Yang selanjutnya akan diproses penentuan lembur atau perbedaan shift dan menghasilkan dokumen data lembur dan data selisih shift yang akan dikirim ke off-page 2.
di Departemen SDM, yang kemudian akan dilakukan penyesuaian tarif upah lembur dan selisih shift, dan menghasilkan dokumen tarif upah lembur dan selisih shift yang akan dikirim ke Departemen Bagian Layanan Pajak dan dimasukkan ke dalam payroll master file. Selanjutnya, di bagian penggajian, kartu waktu yang telah ditinjau oleh manajer Departemen Penggajian akan ditinjau kembali dan menghasilkan kartu waktu yang telah ditinjau bersama dengan file induk penggajian yang dikirim dari Office 3 akan dihitung gaji karyawan. Yang selanjutnya menghasilkan data penggajian. Kemudian Departemen Penggajian akan memeriksa ulang menggunakan monitor apabila apakah daftar penggajian sesuai dengan kartu waktu, akan dilakukan finalisasi penggajian. Bila tidak, akan dilakukan penghitungan kembali oleh Departemen Penggajian. Selanjutnya, setelah difinalisasi penggajian akan menghasilkan dokumen cek gaji yang akan dikirim ke Office 4. Selanjutnya, ke cek gaji akan dilakukan pembayaran gaji dan menghasilkan daftar gaji. Seterusnya akan dilakukan pengiriman ke on-page 2 yaitu bagian keuangan. Daftar gaji akan dilakukan entry jurnal dan menghasilkan voucher jurnal yang akan diposting ke dalam buku besar. Cek gaji akan dari Office 4 akan dikirim ke karyawan dan kegiatan selesai.